Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya Allah ya, amin. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan, amin. Oke, sebelum masuk ke budgetingnya, buat teman-teman yang mungkin fokus sama manset tangannya Uma, belinya di hala.co, bisa beli di Shopee juga. Nanti Uma taruh linknya di description box. Karena handsocknya bener-bener recommended banget buat teman-teman yang keluar seringnya pakai handsock atau manset tangan, karena bahannya lembut dan rendahnya ini nggak bikin gatel sama sekali ya teman-teman. Terus juga bisa di adjust talinya, bisa pakai tali atau enggak sesuai selera. Dan banyak banget varian motif, varian warna. Ini yang Uma pakai yang rendah ya teman-teman. Ada juga yang plisket, ada juga yang kriwil. Pokoknya teman-teman cek aja linknya di description boxnya Uma ya. Alhamdulillah nggak terasa aja kita udah hampir di pertengahan bulan Februari. Waktu berlalu begitu cepat ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar dompetnya, keuangannya, apakah masih stabil? Karena masih tersisa beberapa waktu lagi menjelang gajian. Nah, kalau bulan Februari biasanya ada 28 hari ya teman-teman. Nah, jadi gajiannya juga terasa lebih cepat ya teman-teman. Nah, kali ini Uma mau nge-review dulu budget selama lebih kurang 2 pekan ke belakang. Jadi Uma mau hitungin dulu budgetnya Uma berapa yang tersisa biar jadi gambaran untuk lebih bijak pemakaiannya selama lebih kurang 2 pekan ke depan. Sekalian Uma juga mau sharing dengan teman-teman semuanya gimana cara Uma mengelola keuangan selama lebih kurang 9 bulan ke belakang. Karena apa yang Uma capai pada saat ini itu gak mudah. Bahkan di awal-awal dulu beberapa kali minus, beberapa kali boncos juga, dan harus pakai tabungan ya teman-teman. Jangankan bersisa, malah Uma itu harus ngambil tabungan untuk nombokin dana yang kurang. Intinya kita harus konsisten dengan anggaran yang udah kita buat ya teman-teman. Nah, Uma mulai konsisten itu dari bulan Agustus 2021 setelah Uma nontonin video-video YouTube tentang budgeting, dan mereka kebanyakan punya dompet pintar seperti ini ya teman-teman. Kala itu Uma masih pakai amplop, benar-benar amplop manual yang harganya 500-an di warung. Jadi Uma awalnya pisah-pisahin itu pakai amplop. Buat teman-teman yang mungkin belum ada budget untuk beli dompet pintar, bisa nih dicoba dulu pakai amplop ya teman-teman. Nah, awal-awalnya sih sulit ya teman-teman, apalagi harus misah-misahin sesuai dengan pos, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Emang agak ribet sih kalau dibandingkan kita campur aja di satu dompet. Tapi hasilnya alhamdulillah banget. Ini pengalaman pribadi Uma. Setiap akhir bulan Uma alhamdulillah bisa ngumpulin paling enggak 200.000 dari budget yang udah Uma anggarkan untuk 1 bulannya. Nah, ini contohnya untuk celengan 20.000 itu Uma taruh di dompet dulu, nggak langsung Uma taruh di celengannya. Kalau misalnya di akhir bulan harus ada biaya tambahan ya teman-teman. Dan alhamdulillah bulan ini Uma ada pendapatan sampingan dari Shopee. Jadi rencananya Uma mau masukin ke beberapa sinking funds, dan yang paling penting untuk sinking funds kurban yang masih ada 100.000 itu alhamdulillah banget Uma gak pernah nyangka bisa ngumpulin uang untuk kurban dari sisa-sisa uang belanja, dari sisa-sisa gaji yang sebelum-sebelumnya Uma gak pernah bisa ngumpulin sebanyak ini ya teman-teman. Karena uang gajinya Uma dari sekolah itu pas-pasan banget ya teman-teman. Tapi alhamdulillah berkahnya ngajar di pondok. Walaupun gajinya dari segi jumlah nggak banyak, tapi keberkahannya Uma rasakan luar biasa. Nah, biasanya sih sebelum Uma menerapkan budgeting seperti ini, Uma emang jujur nggak pernah bisa ngumpulin uang untuk kurban. Karena gajinya Uma itu habis nggak tentu aja kemana. Padahal untuk kebutuhan sehari-hari udah tercukupi oleh suami. Tapi alhamdulillah
Masya Allah setelah Uma nerapin metode budgeting seperti yang Uma share di video-video sebelumnya, perlahan tapi pasti Uma bisa ngumpulin uang sedikit demi sedikit walaupun gak banyak. Contohnya untuk kurban ini ya teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, setiap ada rezeki tambahan di 1 bulan itu Umah nggak pernah masukin lagi ke budget bulanan. Jadi benar-benar Umah tabungkan sesuai dengan posnya masing-masing. Ada sih Umah pakai untuk belanja keperluan konten, karena kan kita harus menikmati hidup juga ya teman-teman. Nggak bisa terlalu hemat gitu. Nah, ini Umah masukin ke challenge 1 juta sih sebelumnya, tapi ini Umah ganti jadi challenge 10 juta. Kemudian sisanya Uma masukin ke dana emergency, karena kemarin ada beberapa kali kepake. Yang pertama itu Uma beli minyak 1 dus 1 kotak gitu ya teman-teman. Terus untuk beli kacamata, frame kacamatanya Uma. Nah, untuk sinking funds receh Uma nggak ngisi dulu, nanti aja Uma isi dari sisa-sisa belanja atau dari sisa-sisa uang pekanan. Tapi ini Uma mau bikin sinking funds baru, yaitu sinking funds kondangan, karena kadang ada saatnya kita lagi susah banget tapi ternyata ada kondangan yang perlu dana untuk ngisi amplop, untuk beli kado. Kalau Uma sih nggak terlalu diforsir ya berapa-berapanya, niatkan aja tulus sedekah kita untuk yang punya hajatan. Jadi bisa disisihkan berapapun dari sisa uang belanja kita, mau 5.000, mau 2.000. Intinya menabung itu nggak perlu jadi tekanan ya teman-teman. Apalagi sinking funds receh seperti ini. Kalau misalnya kita nabung dalam jumlah nominal yang terlalu besar, biasanya bakalan boncos di akhir bulan, dan ujung-ujungnya malah ngambilin lagi uang yang udah kita tabung. Makanya Umah lebih milih nabung sedikit demi sedikit asal konsisten. Nah, untuk pengeluaran harian biasanya Umah catat, walaupun gak semuanya, tapi Umah catat yang lumayan besar. Misalnya belanja hari itu seharusnya 25.000 malah jadi 50.000. Nah, Umah catat aja biar nanti jadi gambaran dan bisa direview setiap akhir bulan ya teman-teman. Karena biasanya kan kita mulai kehabisan uang di pertengahan bulan. Nah, hal ini kadang karena kesalahan dalam mengatur pengeluaran setiap harinya. Misalnya anggaran untuk jajan per hari harusnya 25.000, tapi kita malah jajan setiap harinya itu malah 50.000 atau lebih, jadinya boncos ya teman-teman. Oh iya, hidup selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya teman-teman, termasuk pilihan untuk bersyukur atau justru kufur atas limpahan nikmat Allah. Jadi kita nggak bisa terlalu fokus dengan rezeki atau capaian dari orang lain, karena kita nggak tahu apa yang udah mereka usahakan, doa-doa apa yang mereka panjatkan. Tapi lebih fokus saja ke rezeki yang kita terima hari ini, karena insya Allah apa yang Allah berikan untuk kita itu yang terbaik. Jadi kalau menurut Umah sih, apa yang Umah share nggak ada niat sama sekali untuk ria ataupun sombong ya teman-teman. Barangkali ada mungkin teman-teman yang dari segi jumlah pendapatannya mungkin lebih ataupun jauh ya dari yang Umah share, tapi mungkin Allah malah melipat gandakan keberkahan di dalamnya. Jadi masing-masing rumah tangga itu ada rezekinya masing-masing, ada ujiannya masing-masing, karena tiap rumah tangga tentu pasti beda pendapatan, beda kebutuhan insya Allah. Nah, kali ini Uma mau share ke teman-teman semuanya. Barangkali ada yang baru belajar banget budgeting dan masih boncos, masih banyak minusnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena semua orang pasti akan melakukan kesalahan di awal-awalnya. Tapi nggak boleh menyerah dan terus diperbaiki lagi cara pengelolaan keuangan. Kalau boleh jujur, Umah bisa menabung seperti sekarang itu benar-benar setelah semua cicilan, tagihan, dan hutang-hutang lunas ya teman-teman. Jadi sebelum Umah dan suami bisa melunasi hutang, kami itu benar-benar fokus untuk ngebayar hutang dulu. Misalnya kalau ada rezeki tambahan 500.000, 400.000-nya bakalan kami sisihkan untuk segera melunasi hutang, dan 100.000-nya itu bakalan Umah taruh di dana darurat.
Kalau kita renungkan, gak ada satu alasan apapun yang bikin kita kufur atas nikmat Allah ya teman-teman. Makanya bersyukur akan rezeki itu adalah hal yang paling penting. Seperti janji Allah, kalau kita bisa bersyukur, insya Allah akan Allah tambahkan nikmat dan rezekinya. Ini juga PR banget, terutama untuk umat di awal-awal pernikahan. Mungkin masih sering mengeluh, masih banyak ego, tapi setelah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semakin bisa bersyukur dengan rezeki yang Allah titipkan melalui suami ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu lunasi hutang segera, karena hutang ini akan kita bawa ke akhirat, akan kita bawa sampai mati ya teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman masih dalam kondisi berhutang dan ada dana tambahan atau rezeki tambahan di suatu bulan, lebih baik fokus dulu untuk gimana caranya kita bisa melunasi hutang. Insya Allah akan Allah berikan jalan yang lebih mudah ya teman-teman. Contohnya misalnya ada uang 500.000, nah 450.000-nya bisa teman-teman anggarkan untuk segera melunasi hutang, dan 50.000-nya bisa disimpan jadi dana darurat. Kemudian perbanyaklah sedekah. Nah, sedekah ini nggak harus dalam jumlah yang banyak ya teman-teman. Bisa aja 1.000, 2.000, atau sedekah makanan, sedekah jasa. Sedekah jasa ini misalnya menolong orang, atau hanya sekedar membersihkan jalan dari tumpukan-tumpukan kayu yang berbahaya, itu udah termasuk sedekah ataupun amal. Kalau menurut Umas yang paling manjur itu untuk keberkahan rezeki adalah sedekah subuh dan sedekah untuk orang terdekat. Selanjutnya teman-teman harus kenali pendapatan dari rumah tangga kita masing-masing. Misalnya ada yang gajiannya sekali 2 bulan, ada yang gajiannya per minggu, atau ada malah gajiannya per hari ya teman-teman. Misalnya kalau pendapatan tetapnya ada 2 juta, kemudian pendapatan dari jualan online shop ada 500.000. Nah, gimana caranya supaya pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap ini bisa teralokasikan dengan baik ya teman-teman. Nah, ini contohnya kalau di pemasukan tetap Uma ada lebih kurang 4 jutaan, yaitu dari gaji Uma dan juga uang bulanan dari suami ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya pemasukan tetap ini bisa Uma alokasikan dengan baik untuk bulanan, untuk lauk, beras, gas, bensin, dan lain-lain. Jadi nggak boleh lebih dari 4 juta. Nah, untuk pendapatan tidak tetap, contohnya kan Uma ada pendapatan dari endorse atau dari review produk di YouTube. Itu Uma biasanya nggak masukkan ke budget bulanan. Jadi biasanya Uma tabung ke sinking funds, atau sebagiannya Uma pakai untuk beli keperluan yang memang nggak ada budgetnya di anggaran bulanan ya teman-teman. Nah, untuk anggaran-anggaran di dompet pintar ini itu emang udah fix sesuai dengan jumlahnya. Jadi nggak boleh lebih dari yang tertera di sana. Kemudian teman-teman harus bikin anggaran rumah tangga, baik itu untuk pendapatan bulanan atau pendapatan mingguan, bahkan untuk pendapatan harian. Jadi dengan membuat anggaran ini teman-teman bisa jadi lebih selektif, jadi lebih konsisten untuk mengeluarkan anggaran sesuai dengan budget yang udah disediakan. Nah, selanjutnya jika memungkinkan teman-teman bisa cari sampingan, misalnya jualan online, atau untuk para ayah bisa jadi driver, guru privat, atau buat konten seperti yang Umah lakukan. Nah, salah satu faktor pendukung juga itu juga dari pemasukan tak terduga yang Umah dapatkan alhamdulillah dari bikin konten, dari YouTube, dari Instagram juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget kurban tahun 2022 udah full. Jadi Umah sisihkan dulu untuk sinking funds kurbannya. Nah, kalau seandainya teman-teman belum bisa nabung dalam jumlah yang besar, nggak apa-apa ya, bisa dimulai dari nominal yang paling kecil. Contohnya dari uang 1.000-an, uang 2.000. Nah, ini Umah udah ngumpulin uang 2.000 selama lebih kurang 2 bulan, dan alhamdulillah jumlahnya lumayan banyak. Bisa jadi tabungan dana darurat, atau bisa juga dipakai untuk servis motor. Nah, karena menabung itu nggak perlu banyak, yang penting konsisten. Intinya berapapun rezeki yang kita terima sekarang, perbanyak bersyukur, insya Allah akan Allah tambahkan rezekinya ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channel Umah sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.